Di zaman kita tuh malah dia kayak pick me nggak sih? Iya. Kalian sekarang itu dengan Iya, cara iya. ngurung kayak sebenarnya dia peduli, cuman dia pura-pura nggak peduli. Karena dia selingkuh ke si Glinda. Bersama Barmi Mumet versi ceweknya. Aku Dinda. Aku Dinda juga. Kembali bersama kita dua di episode kali ini kita akan membahas film apa dia? Film Ijo Pink sama Pink. Dia udah mempresentasikan banget sih. Ini tulisannya di sini. Pink. Oke, lanjut. Jadi sebelumnya oh iya, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Enak kan makan daging? Makan opor ya kemarin. Iya, makan opor, makan rendang. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi di sini kita akan membahas film Wicked yang populer di 2024, tayangnya di 2024. Nah, film ini disutradari oleh John Mechu. Ini yang nulis si Pandi ya. John M2. Nah, ini. Mukanya seperti ini. Oke, untuk film ini tuh bergenre fantasi musikal, rilisnya di 2024. Ini tayangnya Disney ya? Oke, kalau informasi ini production dari production house ini. Oke. Nah, kita mulai masuk ke alur ceritanya. Gimana nih alur ceritanya? Alur cerita yang pertama sih ini alurnya mundur ya kayaknya ya. Iya, alurnya mundur. Kita dari mulai nonton film kok tiba-tiba penyihir dari barat mati kan. Iya. Nah terus itu nggak diceritain juga ya matinya kenapa ya? Karena beda film. Sebenarnya kalau dipikir, oh kita tahu loh endingnya bakalan mati gitu kan. Tapi kita tetap nonton karena kepo. Kok bisa mati? Betul. Terus kok bisa happy orang-orangnya kok bisa. Taunya temen kenapa si pemeran utama ceweknya Glinda dan pemeran jahatnya Elphaba. Pemeran jahat Elphaba. Oke. Glinda itu Ariana Grande ya? Iya, keren banget sih. Keren banget dan itu totalitas banget dia. Kamu lihat BTS-nya nggak sih? BTS-nya tuh mereka yang latihan dan mereka tuh fun fact-nya mereka syutingnya itu nyanyinya beneran. Jadi beneran sambil terbang mereka nyanyi beneran. Jadi benar-benar nyatu antara dialog sama mereka nyanyi itu benar-benar nyatu karena itu enggak lip sync ya. Lip sync. Oke, lanjut. Film ini tuh diawalin dari pesta rakyat ya. Pesta rakyat merayakan kematian dari penyihir jahat berwarna hijau tapi bukan nenek lampir, sejenisnya. Oke. Di sini si warganya ada yang nanya ke si penyihir baik yaitu Glinda, apakah dia berteman dengan si penyihir jahat itu, aka Elphaba. Nah,
story time, berceritalah dia tentang masa lalunya. Ada yang tanya nggak sih kayak orang jahat, orang itulah yang itu orang jahat itu dia dari lahir apa? Oh iya, orang jahat. Oh iya, orang jahat itu dari lahir apa terbentuk ya? Mereka berubah atau jahat dari lahir? Iya. Nah, inilah ceritanya, guys. Kita mulai cerita masa lalu dari Glinda dan Elphaba. Nah, pada suatu hari masuklah mereka berdua ke dalam universitas bernama Zis Universitas. Di sini sebenarnya Elphaba itu bukan masuk sebagai mahasiswa, tetapi mendampingi sang adik yang cacat. Yang jangan cacat dong ngomongnya. Berkebutuhan khusus. Yang ini dia lumpuh dari lahir. Iya, lumpuh dari lahir. Itu ceritanya gimana sih kok bisa lumpuh? Nah, kalau aku ya seingat aku tuh dari cerita Elphaba. Kalau Elphaba itu berwarna hijau karena dia dia anak selingkuhan dari ini orang tuanya. Iya, dari orang tuanya. Anaknya cacat itu karena ayahnya gubernur itu ngasih makanan bunga putih ya. Iya. Itu biar rencananya anaknya biar sehat gitu kan. Biar nggak hijau lagi kayak si Elphaba. Taunya malah overdosis. Makanya itu kan kebanyakan kayak gitu ya. Ada di dunia nyata pun ada kayak misal ibu mertua. Ini takut banget sebenarnya ya kalau ada ibu mertua yang ngasih menantunya minum apa biar sehat, ramuan zaman dulu kan. Nah, sebenarnya itu tidak baik, harus resep baca. Di universitas itu si Glinda ini anak yang paling spesial. Spesialnya karena dia anak orang kaya, cantik, pokoknya dia tuh beda sendiri. Dari awal datang tuh barang-barang orang cuman sekopar, dia seperahu banyak banget ditemenin sama orang tuanya yang paling sayang sama si Glinda ini. Pokoknya anak dimanja banget ya si Glinda ini. Dia pakai baju pink sendiri ya, yang lain pada pakai seragam universitas, dia pakai baju pink warna pink. Nah, si Glinda nih populer banget. Kalau di zaman OS itu mungkin influencer lah ya. Kalau di zaman kita tuh malah dia kayak pick me nggak sih? Iya. Kayak orang pick me. Tapi di situ kita nggak bisa jelasin Glinda itu di awal tuh emang jahat sebenarnya. Iya. Tapi dia baik. Ya, jahat tapi dia baik. Pokoknya populer, orang yang menginginkan populer sendiri. Si Glinda nih, tapi ya baik juga si Glinda ini, tapi nggak ingin ada yang mengalahkan gitu lah. Nah, story time dia melihat si Elphaba, dia dengan tatapannya yang sebenarnya tatapannya tuh nggak yang ini keren sih actingnya. Tatapannya tuh dibikin kayak bingung, tapi harus tetap memperlihatkan kalau dia tuh orang baik yang harus menjadi panutan, yang harus menjadi contoh para mahasiswa yang lain, sehingga mahasiswa yang lain kayak wow dia baik banget gitu, dia mau terlihat dia paling baik gitu. Nah, sampai di suatu ketika si adiknya si Elphaba ini namanya siapa ya? Adiknya Elphaba. Adiknya jadi si adiknya Elphaba ini dia kan anak gubernur. Mereka berdua itu anak gubernur. Makanya mereka tuh kayak yang dispesialin sedikit sama guru. Nah, guru ini kayak yang memaksa si adiknya Elphaba ini untuk diantarkan ke kamarnya, kayak yang diprioritasin banget. Tapi ternyata si anaknya ini tuh, si adiknya Elphaba ini dia nggak suka kayak dia tuh bisa sendiri, jangan dimanjain. Kalau dimanjain tuh rasanya dia kayak nggak berguna gitu.
Makanya Elphaba yang tahu adiknya nggak suka digituin, marah sampai menyebabkan kekacauan di awal pertemuan mahasiswa itu. Kursi berterbangan, adiknya berterbangan, sihirnya dia keluar. Iya, sihirnya keluar. Yang bikin di notice sama dosen ahli sihir, ahli ilmu sihir. Namanya Mr. Mrs. Nah, Glinda ini pengen banget deket sama dosen itu, Mrs. siapa Van? Ya nanti ditulis sama ditulis. Nah, Glinda tuh pengen banget jadi mahasiswi spesial. Tapi karena dia belum memenuhi kriteria si dosen, si ibu cantik pengendali alam semesta enggak, pengendali hujan, pengendali cuaca. Terus tahu-taunya karena Elphaba mengeluarkan kekuatan, dia dinotis sama dosen itu dan kayak dibaiki gitu loh, diseneng-senengi, diajak untuk masuk. Padahal si Elphaba, si Galinda awalnya Galinda. Si Galinda itu udah kayak dia istilahnya tuh cari muka. Dia udah cari muka sama dosennya, tapi dosennya sama sekali nggak gubris sama si Galinda. Setelah lihat Elphaba keluarin ilmunya, langsung jadi Elphaba masuk ke kampus itu tanpa bayar, tanpa tes sedikit pun. Privilege yang punya kekuatan, privilege berwarna hijau. Oke. Oke, lanjut. Oke. Oh iya, terus kan nggak daftar ya, terus tidurnya gimana itu? Itulah Elphaba. Lucu banget ya, si Galinda ini kayak yang nanti kayak yang ingin berbaik hati kan. Nah si dosen ini, si ibu ini bilang kalau kamu mau berbaik hati, ini sekamar sama kamu, si Elphaba sekamar sama kamu. Nah jadilah mereka sekamar, walaupun si Galinda ini nggak mau, tapi karena dia ingin baik hati, terlihat baik hati, ingin diagung-agungkan, jadilah dia mau. Akhirnya mereka sekamar, walaupun awalnya itu Elphaba cuman kasur tok. Terus ditulisin ini nyaman. Ini pokoknya kamar Galinda tuh gede banget. Dan di center nggak sih itu? Iya. Di center dari universitas halamannya, terus tengahnya kamar dia kan? Iya. Balkon kamar dia itu. Nah, next, tapi awalnya tuh mereka kayak yang saling nggak suka gitu loh sekamar. Kayak apa sih si Galinda juga kayak gitu, apa sih gitu. Sampai suatu ketika si Galinda nih sebelum itu tuh mereka bertemu sama dosen kambing. Iya. Dosen kambing. Si dosen kambing ini selalu nyebut Galinda itu Galinda karena kambing nggak bisa ngomong A. Sebenarnya kambing juga nggak bisa ngomong D. Sebenarnya nggak bisa ngomong nggak sih? Sebenarnya nggak bisa ngomong. Tapi ya filmnya jenius. Keren sih itu. Jadi adalah dipanggil, akhirnya dia yaudah panggil Glinda aja. Akhirnya ya diam aja nggak sih si Galinda itu. Terus habis itu pokoknya si prof ini, si dosen kambing ini, dia dibully sebenarnya terus kayak di masa itu tuh hewan tuh sebenarnya udah ilegal nggak sih, harus dikurung gitu kan. Udah nggak dibolehin ngomong lagi. Si Elphaba ini prihatin kan sama si kambing itu, sama pokoknya hewan-hewan yang tidak adil di dunia OS ini. Jadilah si Glinda kayak ingin membuktikan sebenarnya
ingin membuktikan, ingin membantu. Tapi ya dia kan bukan siapa-siapa, makanya dia ingin belajar lagi sama si dosen pengendali cuaca ini. Terus setelah itu si Elphaba itu nguntit sampai rumahnya si kambing itu nggak sih, dosen iya, kambing? makanya dia tambah prihatin. Dia mengetahui kalau selama ini tuh hewan-hewan ini disiksa, walaupun mereka tuh berhak berbicara, berhak mengerahkan pendapat mereka, tapi karena mereka kasta hewan yang dianggap bawah gitu, makanya nggak dihiraukan. Di situ udah banyak kayak hewan nggak boleh ngomong, terus banyak yang udah dikeluarin dari kerjaan kan. Dan gitu. mereka juga lambat laun tuh kehilangan suaranya. Jadi kayak hewan biasa gitu. Nah terus setelah pulang dari rumah dosen kambing itu ketemu sama pangeran berikut ini. Nah pangeran itu ternyata pangerannya ikut masuk ke universitas itu besoknya. Universitas. Dia ketemu sama pangeran. Si pangeran itu nakal. Kenapa tuh? Nakal dia tuh kayak yang kenapa dia ke universitas ini, karena dia di DO di kampus. Oh iya. Kampus lain tuh, karena dia di DO. Dia pergi ke universitas SIS, ketemu sama Glinda, si tengil centil itu. Dia langsung dandan, langsung cari dress paling menarik buat ketemu cowok itu. Mereka jatuh cinta lah, jatuh cinta. Si pangeran ini mengadakan pesta di luar yang sebenarnya itu tidak boleh. Yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan sama mahasiswa karena itu melanggar aturan. Nah, awalnya ini si Elphaba ini dia nggak mau ikut ya, dia nggak mau ikut pesta itu karena dia mulai teladan, terpercaya gitu. Tapi si Glinda ini maksa kayak sebenarnya Galinda tuh ini loh, temennya tuh nemuin topi di lemarinya kan. Terus Galinda itu kayak ini nggak cocok banget sama karakternya dia, hitam terus yang betul. Kan semua barang-barangnya warna pink. Nah terus akhirnya sebenarnya pikiran licik buat dikasih ke ini Elphaba, tapi Elphaba nangkepnya kayak wah baik banget. Makanya dari itu si ini Galinda tuh kayak antagonis di situ sebenarnya. Tapi tuh nanti setelah di pesta itu si Elphaba datang akhirnya kan. Itu pas dikasih topi itu si Elphaba kan kesenangan kan, karena dia tuh nggak pernah diperlakukan sama orang lain kayak gitu. Sampai bilang sama ke dosen karena cita-cita Glinda kan pengen ini ya, pengen join jadi mahasiswa spesialnya di dosen itu. Akhirnya Glinda maksa, pokoknya kalau Galinda nggak ikut ilmu sihir, dia keluar dari kampus itu. Akhirnya Elphaba dia datang ke pesta, dia nari sendiri. Nah di situ diketawain. Terus di situ Galinda baiklah dia. Pangerannya bilang lihat dia seolah-olah nggak peduli sama apa kata orang-orang. Iya benar. Terus Galinda bilang sebenarnya dia peduli, cuman dia pura-pura nggak peduli. Akhirnya di situ Galinda terketuk ya kayaknya hatinya, dia ikut nari di tengah-tengah situ. Terus di awal situ mereka akhirnya bersahabat. Iya bersahabat, mereka kayak muncullah musik popular. You're gonna be popular. Itu adegan favorit banget sih. Walaupun ada adegan dimana setelah menyanyi popular itu si Glinda nih nyanyi lagi kalau nggak sehebat diriku itu. Sebenarnya Glinda itu lucu nggak sih di situ? Iya. Dia tuh bikin kayak tiba-tiba ngambek tuh di kasur kayak gitu. Lucu banget. Terus si Elfi ini menjadi Elfi. Nah ini panggilan kesayangannya. Si Galinda ke Elphaba biar lebih lucu gitu. Jadi dipanggil Elfi. Terus lanjutannya masuklah ke kelasnya kambing itu lagi, dosen kambing. Tapi di situ
dosen pokoknya kambing itu di apa sih disihir gitu ada enggak di itu kan di cut intinya dipecat kan dipecat itu di-cut. Akhirnya marah di situ si Elphaba marah dia tiba-tiba semua terhenti semuanya tiba-tiba tidur kecuali pangeran sama dia. Iya itu kenapa ya dia nggak dijelaskan Iya kenapa sebenarnya ya nggak tahu sih itu kenapa. Nah terus akhirnya ngikutin sampai mana sih itu sampai hutan. Oh enggak, itu ngelepasin macan ya? Iya. Harimau apa macan itu? Oh iya yang anak yang dilepasin di situ. Nah, terus akhirnya setelah itu si Galinda itu juga ngasih namanya dia jadi Glinda karena mau ikut ikut kayak simpati dari perhatian pangeran kan biar pangerannya tuh kayak yang baik gitu kayak oh iya mereka satu pemikiran nih kalau hewan tuh harus diperlakukan dengan baik. Akhirnya nama saya jadi Glinda dia ngomongin di tempat umum. Nah terus akhirnya si Elphaba itu dapat undangan dari Emerald City itu dari penyihir besar Oz. Penyihir besar Oz. Nah terus di situ waktu mau naik kereta udah mau berangkat nih. Nah si Glinda tuh lupa buku buat Elphaba. Di situ tulisannya semoga keinginanmu terwujud gitu ya. Iya. Sebenarnya di situ juga tuh udah mulai ada kontroversi antara Elphaba dan pangeran. Oh iya benar kayak tiba-tiba setelah ngelepasin harimau itu si pangeran makin interest ke Elphaba. Iya. Padahal ini tuh antara persahabatan Elphaba dan Glinda tuh dipertaruhkan di situ karena bersangkut pautan dengan cowok. Habis itu setelah si Elphaba dapat undangan dari Glinda itu akhirnya dari dokter enggak dari Glinda yang ngasih mau pergi tuh loh mau naik kereta itu kan. Nah itu akhirnya si Elphaba itu terketuk ya kayak ayo ikut. Nah setelah sampai sana mereka langsung datang ke kerajaannya itu bertemu sama penyihir besar di Oz. Nah terus waktu di situ ternyata si Elphaba disuruh baca buku apa sih namanya buku mantra gitu bukunya bentuknya seperti ini Simiris apalah itu ya. Nah itu buku buat sihir. Nah ternyata sihir gelap. Nah terus ternyata itu buat nyihir kera biar jadi bersayap. Iya pokoknya melawan takdir. Sebenarnya ahli sihir itu dia ternyata nggak bisa sihir sama itu sekali. Plot twist. Kayak dia manusia biasa gitu loh. Makanya dia cuman ya itu sebenarnya nyindir dari politik gitu nggak sih? Politik zaman sekarang itu dengan cara ngurung kayak apa sih? Memperdebatkan gitu ya. Jadi di sini dipisah gitulah biar untuk menyatukan yang sini gitu. Nah terus setelah itulah si Elphaba akhirnya dia akhirnya bukan jadi dirinya yang sebelumnya. Dia berubah jadi orang yang pede karena dia tahu orang ahli sihirnya aja nggak bisa ngapa-ngapain, cuman dia yang bisa sihir kan. Iya kan? Iya. Nah terus akhirnya di situ juga si Elphaba tuh merasa ditipu karena si Elphaba kan ini dia prihatin banget ya sama hewan-hewan yang tidak dilakukan sebaik mungkin sebaiknya. Seharusnya di situ setara ya. Hewan sama manusia itu setara. Nah situ Elphaba nih kayak kontra gitu kayak marah gitu merasa ini tidak adil gini-gini. Akhirnya Elphaba tuh kayak yang liar dia marah dia kabur-kaburan. Nah si Glinda ini dia dijadikan umpan si Glinda ini dijadikan umpan oleh si dosen itu dan kok kita manggilnya dosen ya si dosen itu sama si penyihir besar dijadikan kayak
karena si Glinda ini deket banget sama si Elphaba, dimanfaatkanlah si Glinda ini. Katanya kalau kamu mau populer, mendapatkan kekuatan, pokoknya terkenal di dunia OS ini, kamu harus mengikuti peraturanku. Kamu harus kamu harus ngomong ke si Elphaba ini buat ikutin aja mau kita. Akhirnya Elphaba baca mantranya ya. Itu si Elphaba tuh sebenarnya mau melarikan diri aja lah. Iya. Itu sebenarnya Elphaba disuruh baca, tapi malah waktu nyari Elphaba itu tuh diadu domba. Ternyata si Elphaba itu yang bikin kera-keranya kayak gini. Dia yang mencuri buku. Padahal yang maksa baca mantra itu tuh penyihir, dosen ilmu sihir itu sama yang penyihir terbesar di makanya si kera-kera ini marah sama Elphaba, menganggap kalau penyiksaan yang rasa sakit yang mereka alami itu sebab oleh Elphaba. Nah di situ Elphaba akhirnya baca mantra, dia mau bikin sayapnya sendiri, ternyata jadi sapu lah ya sayapnya dia kan. Nah, terus sama si Elfi dikasih karena tangannya dingin, mungkin itu pertama kalinya Elphaba dia mau lepas gitu. Tangannya dingin, terus dicariin jubah sama Glinda. Di situ Glinda tuh mau ikut sama Elphaba, tapi ternyata ketangkep sama si pokoknya bodyguard gitu. Gitulah. Akhirnya mereka terpisah dan Glinda dicuci otaknya. Dicuci langsung lupa. Dia kayak lupa sama persahabatan mereka dan menganggap itu cuman sekedar kenal aja, sekedar tahu. Sampai situ ceritanya itu sebenarnya nanggung banget ya. Nanggung banget, tapi kita bisa dibikin ini konflik, ini dia jadi jahat gitu. Sebenarnya sih dapat ya, tapi karena di awalnya banget itu penyihir dari barat itu mati, jadi tungguin part 2. Sebenarnya ceritanya juga kalian harus nonton The Wizard of Oz. Itu hampir sama, tapi di situ ceritanya dia jadi hijau karena makan apel hijau. Ini pokoknya si film Wicked ini awalnya tuh cerita novel dibikin teater, terus dibikinlah film saking populernya seperti itu. Itu pembahasan alur cerita. Nah, kita akan membedah film ini seperti apa. Dari film ini tuh ceritanya menarik banget ya. Ini tuh menceritakan tentang sebenarnya lebih fokus ke si Glinda sambil nukang ya. Menurutku lebih fokus ke Glindanya. Ini menceritakan bahwa persahabatan itu kalah dengan keinginan populer, maunya keinginan duniawi seperti itu, sampai mengorbankan sahabat. Walaupun akhirnya tuh baik ya, akhirnya baik mau dibantu, tapi itu tiba-tiba dihilangkan gitu loh ingatannya, sampai yang di scene awal si Glinda nih nggak bilang kan, kalau si Glinda tuh bilangnya ya sekedar kenal aja, sekedar kenal bukan teman, padahal mereka sedekat itu waktu itu di kampus seperti itu. Terus kalau untuk acting keren banget untuk Ariana Grande. Siapa sangka dia ternyata bisa acting. Dia nggak cuma nyanyi. Bener. Ini sebenarnya Ariana Grande tuh kayak emang vibes-nya tuh di situ ya. Emang vibes centilnya tuh dapet banget karena emang dia centil kayak gitu kan dia tuh. Jadi kayak cocok banget. Nah, kalau pemeran Elphaba juga itu pas banget menurutku. Kayak actingnya pas, terus pembawaannya pas, suaranya juga bagus kan. Bagus semua sih, itu keren. Perpaduan yang klop. Nah, untuk musik-musiknya kebanyakan kan
banyak ya yang nggak suka film musikal karena tuh lama banget, karena film ini aja hampir mau 3 jam. Kayak di ini sih, kayak di bagian akhir itu kita dibombardir sama musik, Iya, 3 musik langsung. Kayak ngomong dikit musik, ngomong dikit musik, ngomong dikit musik. Itu sebenarnya agak bosen sih ya, Iya. yang di akhir itu karena full musik. Iya, tapi ada beberapa emang musik yang kita dengernya enjoy gitu loh, jadi kayak yang nggak membosankan. Tapi emang kalau keseringan musik juga kita capek ya. Apalagi cuman kayak kalau populer itu kan mereka sambil acting ya, bagus ya. Tapi kalau yang di bagian akhir, di bagian akhir tuh cuman si Elphaba terbang Iya. gitu kan, kayak kurang sih kalau menurut Kurang aku. interaksi. Aku di akhir film di bioskop tidur. Iya, aku nonton itu pas awal-awal banget tayang kan, dan aku nonton bareng kakak-kakakku sama pacar aku juga, dan dia tidur. Bukan cuman di akhir, dari awal film. Dari awal film, karena dia emang bukan suka ke ini musikal film kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, yang paling memukau di film ini tuh menurutku perpaduan warnanya. Arti kayak ini, bener-bener. kayak ini nih, hijau sama pink. Menurutku itu nabrak kan, tapi itu tuh cocok. Menurutku kayak menarik di mata gitu. Ya itu perpaduan dari tokoh nggak sih? Perpaduan dari tokohnya tuh bagus. Dan itu tuh menceritakan pengkarakter juga. Jadi karakter hijau yang seperti ini, yang seperti galak keras gitu. Nah, sedangkan si Glinda pink lucu. Nah, itu dijadikan warna, digabungkan warna, itu bagus banget. Artistiknya juga bagus banget. Seperti itu. Mereka tuh digunain CGI buat terbang-terbangnya itu. Buat terbang-terbangnya, warna-warnanya, langit-langitnya itu semua pakai CGI. Itu bagus. Apa sih yang kurang dari film ini ya? Musiknya sih kelamaan. Iya benar. Kebanyakan. Musiknya kebanyakan. Tapi buat orang yang suka teater kan, kalau teater tuh musik banget ya. Nah, itu bagus. Pesan moralnya ya sekarang. Pesan moralnya kalau bersahabat itu tulus dan jangan memandang rendah seseorang. Karena si Glinda, si Elphaba ini kan dipandang rendah banget ya, karena kulitnya yang hijau, aneh, nggak bersosialisasi. Ternyata dia pinter, kayak ternyata dia baik hati, lebih baik daripada hatinya si Glinda. Walaupun sebenarnya Glinda juga baik sih, nggak bisa disalahkan juga. Oke. Pesan moral, kalau kamu pesan Kalau moralnya dari aku pesan moralnya, kita nggak bisa menentukan sifat seseorang dari apa yang kita lihat, karena kita nggak tahu mereka masa lalunya kayak gimana. Bisa jadi orang sejahat itu pasti masa lalunya dia sangat tersakiti ya. Bener-bener di film ini tuh yang jahat dosennya. Dosennya. Kadang yang jahat malah nggak kelihatan. Iya. Untuk rating kamu berapa? Kalau aku 8/10 karena ya kelamaan menurutku ya, agak ngantuk sedikit. Kalau dari aku untuk film yang animasi gini 8,5/10. Iya. Berarti kita se-rating ya. Oke. Oke guys, sekian aja dari Barbie Moment kita dengan 2D ini. Oke. Kalau ada film-film menarik yang lucu, yang menggemaskan seperti kita, kalian komen aja, nanti kita bakal review. Oke, bye-bye. Bye.